Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, anak soleh-soleh ustazah? Ustazah harap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Baiklah anak soleh-soleha, sebelum kita mulai materi pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak soleh-soleha tersayang, dalam pertempuran sengit itu banyak sekali sesama saudara sedarah harus saling berhadapan. Beberapa orang pasukan muslim menahan pedangnya agar tidak mengenai saudara-saudara mereka dari pihak Quraisy. Namun beberapa pahlawan yang imannya telah begitu kuat tidak lagi peduli dengan siapa mereka berhadapan. Mereka menyadari apabila mereka melepaskan kesempatan untuk merebohkan musuh di hadapannya, musuh itu bisa membunuh tentara Islam yang lain. Padahal saudara muslim itulah yang seharusnya mereka bela melebihi saudara sedara. Umar bin Khattab berhadapan dengan pamannya sendiri dan berhasil membunuhnya. Ali bin Abu Thalib berhasil membunuh beberapa orang saudaranya. Abu Ubaidah bin Jarrah berhadapan dengan ayahnya. Abu Ubaidah mencoba mengingatkan agar ayahnya pergi menjauh, tetapi sang ayah malah berdiri menghalanginya dengan pedang terhunus. Mereka kemudian bertarung dan Abu Ubaidah berhasil mengalahkan ayahnya sendiri. Bilal bin Rabah menemukan bekas majikannya, Umayyah bin Khalaf, yang dahulu pernah menyiksanya habis-habisan. Bilal mendekat dengan cepat. Melihat mata Bilal yang menatapnya dengan sangat tajam, Umayyah ketakutan. Kemudian ia meminta perlindungan seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdurrahman bin Auf. Di Mekah dulu, Abdurrahman bin Auf adalah sahabat baik Umayyah. Abdurrahman pun melindungi Umayyah dan hendak menjadikannya tawanan perang yang sudah menyerah. Namun Bilal memprotes sambil berteriak, "Saudara-saudara muslim, ini dia Umayyah bin Khalaf, si gembong kekafiran." Orang-orang dahulu pernah disiksa Umayyah berlari mendekat. Mereka memprotes tindakan Abdurrahman bin Auf. "Tidak akan selamat aku jika Umayyah masih hidup." Demikian tekad kuat Bilal. Akhirnya Umayyah menerima tantangan Bilal untuk berduel. Keduanya bertarung dengan pedang terhunus. Bilal berhasil menusukkan pedang ke celah baju besi Umayyah dan mengalahkan musuhnya itu. Hamzah bin Abdul Muthalib bersama pasukannya berdiri melakukan penjagaan di dekat kolam pasukan muslim. Kolam itu merupakan tempat penting dalam pertempuran Badar. Jika pasukan Quraisy berhasil merebut kolam dan menghilangkan dahaga mereka, pasukan muslim lah yang akan kehausan. Kemudian pasukan berkuda Quraisy mendekat. Dua penunggang kuda terdepan berhasil ditaklukkan Hamzah. Namun penunggang ketiga lolos dan berhasil membuka celah pertahanan untuk diterobos para penunggang lain yang terkenal tangguh. Namun Hamzah berdiri menutup celah tersebut dengan pedang siaga di tangannya. Satu demi satu para penunggang Quraisy yang kehausan maju, namun semuanya tumbang di ujung pedang Hamzah. Setelah memukul mundur para penunggang Quraisy, Hamzah menerjunkan diri ke medan tempur dengan niat untuk menghabisi para jagoan Quraisy yang dilihatnya. Tidak lama kemudian Hamzah berhasil merobohkan Handalah bin Abu Sufyan dan Haris bin Amir. Tiba-tiba Naufal bin Khalid berhasil menerobos ke tengah barisan pasukan muslim. Dengan kudanya yang menggila, ia menyerang beringas, menerjang dan menginjak-injak. Topi dan baju besi yang dipakai Naufal sulit ditembus pedang pasukan muslim. Namun Hamzah datang dan menyerangnya.
Naufal segera menggebrak kudanya dan menyerang. Hamzah melompat ke belakang, berputar dan balik menyerang. Pedangnya berkelebat membelah udara. Beberapa tentara kedua belah pihak berhenti bertempur dan memperhatikan pertarungan yang mengerikan itu. Kuda Naufal roboh ketika Naufal melompat berdiri dan meneruskan pertarungan dengan ganas. Akhirnya Hamzah berhasil menebas leher Naufal. Pekik takbir membahana. Selangkah demi selangkah pasukan Quraisy mundur. Pasukan Muslim yang tanpa perisai, topi dan baju besi mendesak mundur barisan musuh yang kebanyakan mengenakan baju besi lengkap. Anak soleh-soleha tersayang, demikian gagahnya Hamzah bertempur sampai beberapa pasukan Quraisy yang mundur saling bertanya, siapakah laki-laki yang bulu dadanya halus dan wajahnya tertutup debu? Itulah Hamzah, sahut yang lain dengan suara tercekat. Dialah yang sebenarnya banyak menyerang kita, sahut yang lain sambil terus berlari. Kemenangan. Melihat pasukan mulai terdesak, Abu Jahal berusaha menata kembali barisan. Ia mendengar seseorang berseru, pasukan Muhammad cuma 300 orang. Mereka tidak mengenakan pakaian pelindung, kecuali pedang belaka. Namun setiap kali ada yang terbunuh di antara mereka, pasti ada yang terbunuh di pihak kita. Kemudian, jika dari pihak kita gugur 300 orang, kita tidak punya peluang untuk hidup. Mundur. Abu Jahal mengutus Ikrimah untuk mendorong barisan-barisan Quraisy agar bertahan, seraya mengingatkan bahwa merekalah para pemimpin Arab. Namun pasukan Muslim terus maju tidak tertahankan. Dua prajurit muda Muslim bahkan berhasil mendekati Abu Jahal dan menyerangnya. Abu Jahal yang sombong dan gagah dengan senjata lengkap tak mampu mengalahkan dua anak muda itu dan ia pun terbunuh. Kedua prajurit muda itu adalah Mu'adz bin Afra dan Abdullah bin Mas'ud. Membawa kepala Abu Jahal ke hadapan Rasulullah SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah, inilah kepala Abu Jahal si musuh Allah." Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak ada Tuhan selainnya. Allah tidak ada Tuhan selainnya. Allah tidak ada Tuhan selainnya. Demi Allah, kaliankah yang membunuh Abu Jahal? Saat mereka menjawab, ya, segera Rasulullah SAW sujud kepada Allah seraya mengucapkan, segala puji bagi Allah yang benar janjinya dan yang telah menolong hambanya dan yang telah mengalahkan tentara musuhnya. Setelah itu, pasukan musuh mundur dalam keadaan kocar-kacir. Pasukan besar dan bersenjata lengkap itu telah lumpuh, mundur tergesa-gesa meninggalkan benda-benda berharga di dalam perkemahan. Hanya keselamatan diri yang kini mereka pikirkan. Anak soleh-soleha tersayang, strategi yang diterapkan Rasulullah SAW terhadap pasukannya adalah bertahan di tempat tanpa bergerak sedikit pun pada awal pertempuran. Maka untuk pertama kali dalam sejarah perangnya, orang Quraisy melihat ada pasukan pejalan kaki yang mampu menahan gelombang demi gelombang serbuan pasukan berkuda. Rasulullah SAW terus memerintahkan pasukannya bertahan sampai serangan musuh melemah. Setelah itu, barulah beliau memerintahkan serangan balasan. Lalu pasukan Muslim pun maju dan tidak membiarkan kesempatan lagi kepada musuh untuk membenahi barisan. Setelah perang, meski musuh mundur dengan tergesa-gesa, Rasulullah SAW mengutus beberapa pengintai untuk mengikuti ekor pasukan Quraisy. Rasulullah SAW ingin benar-benar yakin bahwa mereka benar-benar mundur ke Mekah, bukan melakukan tipu daya untuk kemudian menyerang kembali atau malah bergerak ke arah Madinah.
Setelah mendengarkan laporan dari pasukan pengintai, barulah beliau benar-benar bisa merasa tenang, karena ternyata musuh kembali ke kota mereka dengan menanggung semua beban kekalahan. Rasulullah SAW mengajak Ammar bin Yasir melihat mayat Abu Jahal seraya bersabda, Allah telah membunuh orang yang dulu membunuh ibumu. Kemudian Rasulullah SAW meninjau langsung bekas medan pertempuran. Beliau menemukan 14 sahabatnya gugur sebagai syahid, sedangkan 70 orang Quraisy yang terbunuh. 70 lainnya menjadi tawanan kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar para syuhada yang gugur dikuburkan. Sementara itu mayat-mayat Quraisy dimasukkan ke dalam sebuah sumur kering lalu ditimbun batu. Pasukan muslim kembali ke Madinah dengan membawa kemenangan gemilang. Rasulullah SAW memperhatikan raut wajah para sahabat yang berseri-seri kecuali Hudzaifah bin Utbah yang telah membunuh ayahnya sendiri. Rasulullah SAW mendekati Hudzaifah dan bertanya, barangkali saja duka menyelimuti hatimu karena kematian ayahmu. Hatiku sama sekali tidak merasa goyah mengenai ayahku ataupun kematiannya, ya Rasulullah SAW. Akan tetapi aku mengenal pemikiran, kesabaran, dan keutamaannya. Aku sebenarnya sangat berharap dia akan mendapat hidayah Allah. Setelah aku melihat kenyataan yang menimpa ayahku, aku merasa sangat berduka. Demikian jawab Hudzaifah. Rasulullah SAW mengangguk lalu menghibur hati Hudzaifah dan mendoakannya. Kemudian beliau mendekati barisan para tawanan. Kening beliau berkerut menyaksikan sebagian sahabatnya mengikat para tawanan dengan kuat dan menertawakan mereka. Hendaklah kalian memperlakukan para tawanan dengan baik. Demikian sabda beliau.